Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 9 akan membahas materi tentang surat berharga. Nama saya Ida Ayu Intan Pramesti Putri Manwaba, NPM 20203313121223. Pengertian dan dasar hukum. Surat berharga adalah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat-alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga ataupun pihak ketiga. Contoh surat berharga yaitu cek, wesel, surat sanggup, promes, biliet giro, konsignmen, saham, obligasi, dan komersial paper. Secara yuridis, surat berharga mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar, sebagai alat pemindahan hak tagih, dan sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Suatu surat berharga diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, misalnya terhadap cek, wesel, aksep, dan promes. Yang kedua, perundang-undangan lain untuk surat-surat berharga lainnya. Macam-macam surat berharga. Yang pertama, surat yang bersifat hukum kebendaan, contohnya konsignmen. Yang kedua, surat tanda dari suatu persekutuan, contohnya surat saham. Dan yang ketiga, surat tagihan utang, contohnya wesel, cek, dan surat sanggup. Berikutnya, teori surat berharga. Yang pertama, teori kreasi. Yang kedua, teori kepatutan. Yang ketiga, teori perjanjian. Dan yang terakhir, keempat, yaitu teori penunjukan. Sekian presentasi pembahasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Uciatnya Sari, NPM 202033121216. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang wesel. Jadi, wesel merupakan suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut, pembayaran di mana dilakukan oleh pihak pembayar atau tertarik. Pihak yang terlibat dalam wesel, pertama, penarik. Penarik adalah pihak yang menerbitkan surat wesel, karena itu disebut juga dengan istilah pihak penerbit. Kedua, pihak tertarik. Tertarik adalah pihak yang diberikan perintah tanpa syarat untuk membayar surat wesel, sering disebut dengan istilah tersangkut. Tiga, akseptan. Akseptan adalah pihak yang telah setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar dengan sebelumnya membubuhkan tanda tangan pada wesel. Keempat, pemegang pertama. Pemegang pertama adalah pihak yang pertama sekaligus memegang atau menerima wesel. Kelima, pengganti. Pengganti adalah pihak yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya. Macam-macam wesel. Pertama, wesel biasa. Dalam hal ini, wesel tersebut adalah norma seperti biasa, di mana terdapat semua pihak yang berhubungan dengan wesel tersebut. Kedua, wesel atas pengganti penerbit. Dalam hal ini, wesel tersebut diterbitkan untuk diri penarik sendiri. Ketiga, wesel atas penerbit sendiri. Dalam hal ini, wesel tersebut diterbitkan oleh penarik, tetapi pihak tertarik adalah pihak penarik itu sendiri. Keempat, wesel untuk perhitungan pihak ketiga. Wesel untuk perhitungan pihak ketiga adalah wesel yang tidak diterbitkan oleh penarik, tetapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk penarik itu sendiri. Kelima, wesel inkasu. Wesel inkasu adalah wesel yang memberikan kuasa kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang. Wesel ini tidak dapat dipindah tangankan. Keenam, wesel berdomisili. Wesel berdomisili adalah surat wesel yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain atau pihak ketiga, selain dari pihak tertarik dan pembayarannya dilakukan di tempat pihak ketiga tersebut. Kewajiban penarik wesel. Kewajiban penarik wesel ada dua macam, yaitu kewajiban menjamin akseptasi dan pembayaran, dan kewajiban menyediakan dana.
Kewajiban menjamin akseptasi dan pembayaran, di mana penarik wesel berkewajiban untuk menjamin bahwa pihak yang akan mengakseptasi dan membayar wesel tersebut ketika ditunjukkan kepadanya. Jika suatu wesel tidak diakseptasikan pada saat yang ditentukan, maka pihak pemegang wesel dapat melakukan protes non-pembayaran. B. Kewajiban menyediakan dana. Karena pihak tertarik yang akan membayar wesel tersebut, maka pihak penarik haruslah menyediakan cukup dana pada tertarik. Dana tersebut dapat berupa dana segar atau cash, tetapi dapat pula berupa tagihan penarik pada tertarik yang sudah jatuh tempo. Endorsement dari wesel. Endorsement merupakan cara pengalihan wesel oleh pemegangnya kepada pihak lain secara sederhana, yaitu dengan cara menuliskan di belakang surat wesel tersebut. Setelah dilakukan endorsement, maka seluruh hak yang ada dalam wesel tersebut beralih pihak yang dialihkan tersebut. Endorsement harus dilakukan tanpa syarat. Ada beberapa jenis endorsement, yaitu A. Endorsement blanko, yaitu endorsement yang tidak mengisi nama pihak menerima pengalihan wesel. B. Endorsement in casu. Pemberi kekuasaan ini dapat berbentuk endorsement in casu. Dalam hal ini, pihak yang menerima pengalihan hanya berkedudukan sebagai pemegang kuasa saja. C. Endorsement jaminan. Endorsement jaminan merupakan endorsement yang menempatkan pihak penerima peralihan pada kedudukan hanya sebagai pemegang jaminan saja. Akseptasi terhadap wesel. Akseptasi adalah pernyataan dari pihak tertarik bahwa orang tersebut bersedia membayar wesel yang ditunjukkan kepadanya oleh pihak pemegangnya. Jika seseorang tertarik sudah melakukan akseptasi, maka dia sudah terikat secara hukum untuk membayar wesel tersebut. Dalam hukum wesel, pihak penarik menjamin bahwa pihak tertarik akan melakukan akseptasi dan pembayaran. Suatu akseptasi dapat dilakukan atau dimintakan kapan saja sebelum jatuh tempo wesel tersebut, kecuali sudah ditentukan dalam wesel tersebut. Aval dalam wesel. Aval adalah lembaga pemberian jaminan dalam hukum wesel. Dalam hal ini, pihak ketiga yang disebut dengan avalis dapat menjamin bahwa wesel tersebut tidak terbayarkan pada saatnya, maka pihak avalis tersebut yang akan membayarnya. Aval dilakukan untuk seluruh jumlah uang dalam wesel, kecuali disebut jumlah lain dalam klausula aval dalam surat wesel tersebut. Aval dapat diberikan dengan mencantumkan dengan tegas pada surat wesel kata aval dan mendandatanganinya. Pembayaran wesel. Surat wesel dapat dibayarkan pada waktu tertentu sesuai dengan bunyi wesel tersebut, yaitu pada waktu yang sudah diperlihatkan, pada waktu tertentu atau sesudah diperlihatkan, pada waktu tertentu sesudah tanggal penerbitan, dan pada waktu tertentu seperti yang ditulis dalam wesel tersebut. Sekian pembahasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pade Aditya Jayadi, NPM 2020 33121237. Di sini saya akan membawakan materi yaitu cek. Pengertian cek. Cek merupakan suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembayar. Adapun yang merupakan para pihak yang terlibat dalam suatu cek adalah sebagai berikut. Nomor 1, pihak penarik. Nomor 2, pihak tertarik. Nomor 3, pihak pemegang. Nomor 4, pihak pembawa. Nomor 5, pihak pengganti. Dan nomor 6, pihak endosan. Perbedaan wesel dan cek. Nomor 1, waktu peredaran. Waktu peredaran cek lebih pendek yaitu 70 hari. Untuk wesel, waktu peredaran wesel lebih panjang dan pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu. Nomor 2, ada waktu pembayaran. Cek dibayar pada saat ditunjukkan kepada bank. Untuk wesel, dilakukan pada waktu tertentu. Yang ketiga, ada klausul atas tunjuk atau atas pengganti. Cek diterbitkan atas tunjuk. Untuk wesel, pada prinsipnya diterbitkan atas pengganti. Yang keempat, ada bankir sebagai tertarik. Cek diterbitkan dengan tertariknya adalah pihak bank. Untuk wesel, bisa bank dan bisa juga pihak lain yang bukan bank. Yang kelima, ada akseptasi. Cek tidak mengenal lembaga akseptasi.
Untuk Wesel, sebagai alat bayar kredit mengenal lembaga akseptasi. Yang keenam, alat pembayaran kredit atau tunai. Cek berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Untuk Wesel, berfungsi sebagai alat pembayaran kredit. Jenis-jenis cek. Yang pertama ada cek biasa, yaitu cek yang telah memenuhi semua kriteria dan ciri-ciri dari suatu cek, tanpa surat ketentuan tambahan terhadap cek. Yang kedua, ada cek atas pengganti penerbit, yaitu cek di mana nama pemegang pertama tidak disebutkan, sehingga pihak penarik sama dengan pemegang pertama. Yang ketiga, ada cek atas penerbit sendiri. Dalam model cek ini, yang menjadi tertarik juga bertindak sebagai penarik. Yang keempat, ada cek untuk perhitungan pihak ketiga, yaitu cek diterbitkan oleh seseorang, tetapi pembayarannya diambil bukan dari rekening penarik, melainkan rekening pihak ketiga. Yang kelima ada cek inkaso, yaitu cek yang di dalamnya terdapat kata inkaso atau kata dalam pemberian kuasa. Yang keenam ada cek berdomisili, yaitu cek yang tempat pencairannya ditunjukkan di tempat tertentu, yakni di tempat pihak ketiga atau di tempat pihak tersangkut. Yang ketujuh ada cek silang atau cross check, yaitu cek yang pada lembaran diberikan garis silang, di mana cek seperti ini hanya dapat dibayarkan jika pembawanya adalah bank lain atau nasabah dari tertarik. Yang ke-8 ada cek untuk perhitungan, yaitu cek pada lembarannya diberikan kata untuk diperhitungkan. Yang ke-9 ada cek perjalanan atau traveler check, yaitu cek yang diterbitkan oleh seorang yang akan melakukan perjalanan ke tempat lain, sehingga dia tidak perlu membawa uang tunai dalam perjalanan tersebut. Untuk materi selanjutnya adalah materi surat sanggup. Surat sanggup. Surat sanggup adalah suatu surat berharga, bertanggal, dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya. Pembayaran dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak penerbit itu sendiri. Kepada surat sanggup berlaku persyaratan formal sebagai berikut. Pertama, kata-kata surat sanggup yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk surat sanggup tersebut. Yang kedua, kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, tanggal pembayaran. Yang keempat, penetapan penetapan tempat pembayaran. Yang kelima, tanggal dan tempat surat sanggup ditarik atau diterbitkan. Yang keenam, tanda tangan penerbit surat aksep. Yang ketujuh, nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan. Konsekuensi hukumnya, jika suatu surat sanggup tidak memenuhi salah satu dari persyaratan formalnya adalah bahwa surat sanggup tersebut oleh hukum tidak dipandang sebagai surat sanggup, sehingga hukum tentang surat sanggup tidak berlaku terhadapnya dengan dua pengecualian sebagai berikut. Pertama, jika dalam suatu surat sanggup tidak tulis tempat mana surat sanggup tersebut harus dibayar, maka surat sanggup tersebut harus dibayar di tempat yang ditulis di samping tanda tangannya atau di samping nama penerbit, atau di tempat penanda tangan atau penerbit. Yang kedua, jika dalam surat sanggup tidak ditulis di tempat di mana surat sanggup tersebut diterbitkan, maka surat sanggup tersebut dianggap ditandatangani di tempat yang ditulis di samping nama penerbit. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Kasari Ernawati, NPM 202033121332. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biliet giro. Sebelumnya, apa sih biliet giro itu? Nah, biliet giro adalah suatu surat perintah tanpa syarat dari penerbit untuk memindah bukukan sejumlah uang yang ada pada bank, di mana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup. Nah, dana tersebut dipindah bukukan atau ditransfer ke rekening pada bank yang sama ataupun pada bank yang berbeda milik
nama yang tercantum dalam bilet giro tersebut. Jadi, berbeda dengan cek yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai oleh bank. Bilet giro merupakan suatu alat pembayaran yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara tunai, melainkan melalui pemindah bukuan. Adapun pihak yang terlibat dalam bilet giro yaitu yang pertama adalah penarik. Penarik adalah pihak yang memiliki rekening pada bank yang menandatangani atau menerbitkan rekening giro. Maka merekalah yang memerintahkan pada bank untuk melakukan pemindah bukuan. Yang kedua adalah bank penyimpan dana. Bank penyimpan dana adalah bank yang memiliki rekening giro dari penerbit bilet giro. Yang ketiga adalah bank penerima. Bank penerima adalah bank yang memiliki rekening pembawa sehingga ke dalam rekening tersebutlah dana ditransfer. Yang terakhir adalah pemegang. Pemegang adalah pihak yang memegang bilet giro yang namanya tercantum dalam bilet giro tersebut. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bilet giro memiliki masa kedaluarsa selama 70 hari dengan persyaratan formal. Yang pertama, nama dan nomor rekening bilet giro yang bersangkutan. Yang kedua, nama bank penyimpan dana. Yang ketiga, perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan. Yang keempat, nama dan nomor rekening pemegang. Yang kelima, nama bank penerima. Yang keenam, tempat dan tanggal penarikan. Yang ketujuh, tanda tangan dan stempel jika merupakan badan usaha. Yang kedelapan, penyebutan sejumlah uang yang ditransfer. Selain dari surat berharga yang telah dijelaskan, ada pun model surat berharga lainnya, yaitu yang pertama surat promes. Surat promes adalah kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar kepada si pembawa surat promes tersebut. Kedua, kwitansi atas tunjuk. Nah, pada dasarnya kwitansi atas tunjuk ini sama dengan promes atas tunjuk. Hanya saja, kwitansi atas tunjuk yang diterbitkan adalah kwitansi yang mana orang yang telah ditunjuk dan menguasai kwitansi tersebut telah dianggap membayarkan uangnya kepada orang yang namanya tercantum dalam kwitansi tersebut. Yang ketiga adalah konosemen. Konosemen adalah suatu surat bertanggal yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan pengangkutan telah menerima barang-barang tertentu dan menyebutkan rincian barang tersebut untuk diangkut ke suatu tempat tujuan tertentu dengan kapalnya. Yang keempat adalah saham. Saham adalah suatu bagian dari perusahaan yang merupakan kepemilikan tertentu dalam wujud benda bergerak yang biasanya tercipta setelah melakukan kontribusi ke dalam modal perusahaan tersebut. Yang kelima adalah obligasi. Obligasi adalah suatu surat pengakuan hutang berjangka panjang dalam kurun waktu 1 tahun dengan bersuku bunga tertentu yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna membiayai perusahaan tersebut atau diterbitkan oleh pemerintah untuk anggaran belanjanya. Yang keenam adalah commercial paper. Commercial paper adalah surat berharga berupa pengakuan hutang jangka pendek dalam kurun waktu 2-70 hari yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain yang memiliki dana segar untuk membeli obligasi tersebut. Yang ketujuh, surat berharga pasar modal. Tidak semua surat berharga dapat diperdagangkan di pasar modal. Adapun surat berharga yang dapat dipasarkan di pasar modal adalah surat berharga tertentu saja yang sering disebut dengan surat berharga pasar modal atau dalam istilah pasarnya disebut dengan efek. Nah, yang terakhir adalah surat berharga pasar uang. Tidak semua jenis surat berharga dapat dipasarkan di pasar uang. Jika dalam pasar modal banyak diperdagangkan surat berharga berjangka panjang, maka dalam pasar uang yang diperdagangkan adalah surat berharga berjangka pendek saja. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.